Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Diformalin adanya di dalam usus dia masih utuh, hasilnya masih belum hancur tuh, setelah diformal masih cukup bagus, jadi masih ketemu sebab matinya. Pada kasus orang keracunan arsen sudah meninggal, tinggal tulang belulang pun masih bisa, karena arsen itu dideposit di tulang, dideposit di rambut. Selama masih ada rambut, masih ada tulang, kita masih bisa tahu keracunan apa. Biasanya sih orang sih kalau di atas 2 bulan, kalau masih di bawah 2 bulan masih oke lah, Masih bagus. tapi kalau Masih bisa lah ya, bukan bagus ya. apalagi kalau sudah bertahun-tahun, kalau menurut saya tidak akan ada apa-apa. Prediksi saya kalau diperiksa pun tinggal tulang belulang dan paling rambut yang Malah tersisa. bisa menimbulkan kesimpulan yang salah, Dok ya. Malah lebih ngawur lagi, karena kenapa? Karena ya nggak ketemu apa-apa. Dokter, ini tadi saya tuh sambil kita itu, karena tadi kita sempat break, kebaca nih Dok, ada WA dari kawan-kawan yang mau minta penjelasan sama dokter yang kemarin dibahas tuh Dok, masalah ekshumasi. Ekshumasi kan kemarin udah ada semacam ringkasannya Dok ya. Ya. Tapi nggak ada salahnya kita ringkasan itu mungkin dokter kemukakan lagi, kan ada ekshumasi itu tergantung bagaimana dan kelayakan ekshumasi itu. Ya artinya kan jangan sampai kita melakukan yang namanya ekshumasi tapi kemudian nggak nggak ada gunanya lagi Dok. Nah jadi ekshumasi itu kita harapkan kan sebagai suatu bantuan lagi. Nah kalau nggak ada gunanya lagi ya buat apa gitu. Nah mungkin dokter bisa lebih mengerucut Dok, yang tipe mana yang masih berguna, yang mana kayaknya nggak usah dilakukan ekshumasi lagi deh gitu. Oke. Karena gini, masalahnya soal gunanya. Kalau gunanya ada, udah pasti ada gunanya. Karena gini, ekshumasi itu pertanyaannya, orang menggali jenazah, menggali kubur, itu sebenarnya apa? Ada dasarnya nggak sih? Menurut kamu ada dasarnya nggak? Perintah pengadilan, bukan? Undang-undang, Franky. Oh, Di KUHP ya. pasal 135 itu mengatakan, dalam hal memang dianggap perlu, maka penyidik bisa melakukan penggalian jenazah untuk diperiksa. Dianggap perlu. Ada pasal 135. Nah, pasal 135 KUHP itu menyatakan bahwa itu memang perlu, boleh digali. Nah, cuman pada kasus apa boleh digali? Digali lagi. Ada beberapa tujuan. Satu, misalnya kasusnya tidak pernah diotopsi. Jadi, biasa kan kalau orang habis meninggal, terus kemudian ya langsung dikubur aja gitu. Terus ternyata itu kasus kriminal, baru digali. Atau yang kedua, itu sudah diperiksa sama dokter, periksa luar saja. Periksa luar saja, jadi nggak diperiksa dalam. Nah itu kan berarti artinya nggak lengkap kan? Ya. Atau dia sudah diperiksa dalam tapi ada keraguan, kayaknya yang kemarin periksanya belum tentu benar deh. Misalnya kasus Brigadir J, dia kan sudah pernah diotopsi, iya kan? Diotopsi kedua kali lagi, digali lagi. Kasus Marsina sudah diotopsi di Rumah Sakit Nganjuk, diotopsi lagi di Unair, FK Unair 2 kali karena nggak lengkap. Bisa juga untuk mencari barang bukti. Kasus Trisakti, mungkin pernah dengar waktu kasus tahun 98 Trisakti ada berapa mahasiswa ketembak, tidak diotopsi, tapi kemudian udah lewat sekian lama, anak pelurunya nggak pernah ketemu karena bersarang di badan. Dokter Abdul Munim Idris diminta untuk ngambil anak peluru. Anak pelurunya ketemu tuh, dapat tuh. Nah itu contoh. Jadi atau ada fakta-fakta atau kecurigaan lain tambahan setelah polisi melakukan penyidikan atau setelah pengadilan, ada fakta yang kurang nih. Kemarin kayaknya ada informasi bahwa dia diracun misalnya, padahal racun itu pada waktu itu nggak kepikiran. Bisa diambil itu tadi kan dokter cerita tuh contoh-contoh sampel-sampelnya kan orang yang mati atau meninggal karena kekerasan fisik. Nah, itu masih banyak kelihatannya Dok ya, manfaatnya Dok ya. Iya. Tapi kalau orang itu diracun, meninggalnya diracun, seberapa besar manfaat ekshumasi ini Dok?
Nah, sekarang saya ngomong ada yang positif, ada yang negatif. Artinya ada beberapa racun yang masih bisa ketemu. Iya, betul. Ada beberapa racun yang tidak mungkin ketemu gitu loh. Nah, Mm. sekarang makanya kembali lagi ke tujuannya. Tujuannya otopsi atau penggalian ulang itu, penggalian jenazah itu apa? Kalau misalnya contoh, saya pernah dapetin ya melakukan penggalian itu pada kasus jadi ini di daerah Pandeglang nih ya. Hmm. Waktu itu saya Banten. lagi tugas di Rumah Sakit PMI Bogor. Di daerah Pandeglang ada dua orang ya. Itu anak sama bapak itu dibunuh oleh orang sekampung. Dibunuh, dikembukin, terus kemudian dikubur sama orang sekampung karena dia dituduh dukun santet. Wah, berat tuh. Ceritanya begitu, dia tidak pernah diotopsi. Saya pergi melakukan otopsi ekshumasi, ntar saya cerita setelah ini ya. Bagaimana tuh ceritanya. Nanti itu Setelah cerita, saya ekshumasi, ketahuan memang dia digebukin dan matinya kenapa? Karena ketahuan ada tulang-tulang yang patah dan segala macam. Ada, itu ada gunanya. Yang kedua, itu dulu saya pernah cerita sekali waktu. Ada kasus orang diduga minum Baygon. Mm-mm. Kemudian dikasih obat anti Baygon, tapi kemudian meninggal. Terus diotopsi kan? Diotopsi. Nah, yang otopsinya itu salah prosedur, Frankie. Hmm. Waktu dia keracunan Baygon sempat dibawa ke UGD, di UGD lambungnya dibilas. Mm-mm. Dibilas sama dokter, tapi udah kadung racunnya udah masuk. Akhirnya meninggal. Pada waktu otopsi, dokternya tidak melakukan otopsi dengan benar. Dia otopsi parsial, Frankie. Hmm. Otopsi parsial, tapi otopsi yang dengan prosedur yang tidak benar lah. Dibuka kepalanya, tapi tidak dipotong organnya. Mm-mm. Dibuka dadanya, tidak dipotong organnya. Cuman ambil lambungnya. Lambung-lambungnya itu diambil, diikat, dikirim ke puslap 4. Diperiksa, minta cari Baygon. Baygonnya tidak ketemu, Frankie. Karena kan sudah dicuci kan sama dokternya kan. Iya. Ekshumasi 2 bulan kemudian. Saya yang melakukan ekshumasi. Ketemu Baygon di usus halus dan di usus besar. Karena organnya masih utuh. Kenapa utuh? Karena dia diformalin. Hmm. Karena dia diformalin, adanya di dalam usus, dia masih utuh, hasilnya masih belum hancur tuh setelah diformalin masih cukup bagus. Jadi masih ketemu sebab matinya. Pada kasus orang keracunan arsen, sudah meninggal, tinggal tulang belulang pun masih bisa karena arsen itu dideposit di tulang, dideposit di rambut. Selama masih ada rambut, masih ada tulang, kita masih bisa tahu keracunan apa. Jadi untuk racun-racun Betul. yang bisa ada sisanya, Dok ya, Ya, ada bukti lanjutannya, itu masih berguna sekali, Dok ya, masih ekshumasi ya. berguna. Nah, tapi kalau misalnya kita ambil racun yang lain deh, misalnya racun misalnya CO. Ya. CO itu masuk di dalam darah. Mhm. Ya, dia ada di darah, masuk di otot. Hmm. Begitu kita ekshumasi, ototnya sudah hancur, sudah belenyek segala macam, kita nggak akan ketemu apa-apa. Dan dia nggak ninggalin apa-apa ya? CO ya? Tidak meninggalkan bekas. Keracunan sianida. Hmm. Sianida itu adalah racun yang masuk ke dalam lambung, kemudian dia masuk ke dalam organ-organ di darah, dan dirubah di hati menjadi tiosiana. Tiosiana itu akan disebar di darah, di hati, di urin. Nah, Liur. jadi di liur. Hah? Tapi kalau dia sudah mulai membusuk, sudah mulai hancur, Mm-mm. itu hilang semua, hilang. Jadi Karena arti- kita cari di tulang belulang pun tidak akan ketemu. Jadi artinya kalau racun-racun yang tidak meninggalkan bekas lenyap begitu aja, untuk jangka waktu yang tidak tidak baru-baru banget gitu ya, udah gak ada gunanya itu, Dok ya. Ya nggak ada gunanya. Jadi percuma kalau kita lakukan ekshumasi untuk Ya kasus-kasus yang makanya kayak kan gitu, Dok. kembali saya bilang ekshumasi ada gunanya pada kasus tertentu. Iya. Kalau kasus-kasus kayak gini mendingan nggak usah. Ya kalau menurut saya nggak usah ngapain. Oh, Karena lebih bermanfaat kalau kita menganalisis barang-barang bukti yang diambil sebelum dia, yang pada waktu awal setelah meninggal. Nah masalahnya apakah yang di awal tuh kita percaya apa enggak? hmm. Iya dong. Nah, kalau tadi dokter bilang kan udah belenyek kalau sudah sekian waktu. Batasannya, Dok, supaya jangan sampai masuk ke daerah yang susah itu kira-kira berapa bulan kah atau berapa lama? Biasanya sih orang sih kalau
di atas 2 bulan, kalau masih di bawah 2 bulan masih oke lah. Masih bagus. Tapi kalau Masih bisa lah ya, bukan bagus ya. apalagi kalau sudah bertahun-tahun, kalau menurut saya tidak akan ada apa-apa. Prediksi saya kalau diperiksa pun tinggal tulang belulang dan paling rambut yang Malah tersisa. bisa menimbulkan kesimpulan yang salah, Dok ya. Malah lebih ngawur lagi, karena kenapa? Karena ya nggak ketemu apa-apa Ya, malahan. kondisinya kan udah nggak sesuai dengan gambaran saat itu ya. Iya. Hmm. Nah, Paham. seperti itu. Jadi cuman kalau saya sendiri, buat saya sendiri, kalau yang namanya ekshumasi itu sangat menarik. Karena kenapa? Ekshumasi itu dilakukan itu pada satu kasus yang Baru saya mau nanya, Dok. Kasus-kasus yang buat dokter itu ekshumasi, kok masih mau dikerjain, Dok? oh iya dong, karena kadang-kadang bukti tidak ada. Nah, Kamu menariknya kebayang nggak? menariknya tuh di mana gitu. Nah. Wah, udah sorry ya, Dok ya. Ketemu jenazah yang baru aja, ya kita masih artinya kalau yang nggak biasa, Dok ya. Ya tentunya ada rasa was-was, dak-dikduk gitu. Ini udah sekian lama, Dok, Nah, disimpan. sekarang saya balik. Kamu kan fotografer ya. Senang Oh fotografi. iya, oke. Objek fotografi yang paling menarik apa? Objek yang orang lain kagak lihat, kita lihat. Betul nggak? Ya kita dapat sesuatu yang orang nggak punya. Iya. Hmm. Misalnya ada mobil bobrok. Hmm. Itu kan sesuatu yang tidak menarik kan? Hmm. Tapi seorang fotografer bisa melihat satu bentuk karat yang bentuknya mungkin aneh segala macam, di foto dan kemudian dia bisa bikin pameran tentang, dan judulnya karat gitu. Iya dong. Nah sekarang ya itu contoh. Makanya sesuatu yang orang nggak lihat, kita lihat, itu jadi sesuatu yang istimewa kan. Nah sekarang saya mau nanya, kalau kamu pergi ke dokter, kamu lebih senang dokter yang bisa mengobati penyakit umum, semua dokter tahu, apa yang dokter itu pinter kalau dia bisa mengobati, mendiagnosis penyakit yang orang lain gak bisa obati. Yang kedua dong, Dok. Nah itu dia, seorang dokter forensik kalau diotopsi mayat yang masih baru, itu mungkin semua dokter bisa. semua dokter forensik bisa. Tapi kalau udah dibilang gitu, kamu bisa dapat apa? Mau bisa gini-gini cerita. Nah ini pintar amat gini lah. Nah, iya. Tantangannya ada di situ. Itu Karena ujian itu adalah pada saat seorang diuji dengan kasus yang paling susah, orang lain nggak bisa, dia masih bisa. Kalau orang golf sih, Dok, kita bisa par yang hole yang handicapnya kecil, Dok. Itu baru enak, berasa puas. Jadi dokter juga ternyata artinya ada satu tantangan di mana istilahnya, di mana dokter-dokter lain juga istilahnya itu kesulitan, Dok ya, untuk menghasilkan suatu hasil forensiknya. Dokter Jaya di sini tantangannya yang jadi hal apa nih, kebanggaan ya, Dok ya. Tapi ada yang aneh-aneh nggak, Dok? Oh bukan aneh, ini justru menarik ini. Saya mau cerita itu soal Menarik buat Dokter Jaya nih. Itu kan orang bilang, apa menariknya mayat busuk, mayat tuh Iya. Itu justru itu menarik kalau bisa terbongkar. Waduh itu Kasus hebat di mana, luar Dok? biasa. Jadi itu ya tadi yang saya cerita itu. Jadi ceritanya di satu kampung itu ada orang meninggal. Terus orang curiga. Kalau di kampung namanya gitu kan, dia orang meninggal dia curiga. Curiga itu bukan kemudian diotopsi tahu sebab matinya apa enggak. Curiga jangan-jangan kemudian meninggal lagi dengan kira-kira modelnya sama, jangan disantet. Jadi ada tetangga, bapak sama anak itu dituduh sebagai dukun santetnya. Kemudian sekali waktu penduduk datang situ bawa obor, dia diseret keluar dan digebukin rame-rame. Setelah itu dikubur, Frankie. Setelah dikubur kan kejadian itu kan kedengaran sama Kapolres. Mau melakukan penggalian kubur. Nah kita diminta nih di rumah sakit PMI itu diminta untuk melakukan ekshumasi, dan kebetulan gilirannya saya. Nah itu rada-rada riskan membawa dia dari sana ke sini. Itu 2 jenazah bawa ke rumah sakit PMI itu ya rada-rada jauh. Lokasi Pandeglang itu jauh dari Bogor. Lumayan, Dok. Itu mesti ke Jauh sana. banget itu. Dan pergi ke sana, Frankie, yang luar biasanya itu tidak ada sinyal di sana. HP mati semua. Tidak ada Tahun berapa sinyal. tuh, Dok? Wah, 2000-an. 2000-an masih HP masih susah ya. Oh, di daerah situ habis. Saya nggak tahu tuh daerahnya tuh gimana, tapi pokoknya itu sinyal hilang. Sampai di sana. Dan kebayang nggak, Frankie? Itu untuk membuktikan bahwa orang ini memang dibunuh dan tersangkanya sekampung. Kebayang nggak? Tersangkanya orang sekampung. Korbannya ini 2. Dan kita datang ke situ untuk melakukan otopsi di situ.
Kebayang nggak? Kamu bukan masuknya ke sarang macan tuh. Nah iya, kok berani banget dokter. Loh, yang minta polisi kita nggak bisa nolak kan saya bilang kalau dokter diminta sama polisi kita nggak bisa Padahal nolak. pernah kita bahas seorang dokter forensik nggak dapat perlindungan dari polisi waktu-waktu melaksanakannya. Iya, tapi kalau nggak gitu kan saya nggak bisa cerita sekarang. Nekat tuh dok, Ah, kalau nekat. itu udah resiko. Udah resiko. Oke, akhirnya saya pergi ke sana. Pergi nih pakai ambulan nih, Hmm. ambulan rumah sakit, ambulan jenazah ya datang ke sana. Terus melakukan ekshumasi di tempat situ, di tempat kuburan situ. Mm-mm. Jadi kita pasang di tiga tiang, dikasih ke kain. Mm-mm. Biasalah begitu ekshumasi gitu, orang penduduk kan biasa orang Indonesia paling kepo kan. Hmm. Naik ke pohon-pohon di atas tuh, penuh tuh anak-anak di atas tuh. Ya kan kita kurang hiburan, yang begituan bisa dianggap hiburan tuh dok. Diintip kan. Hmm. Jadi digali begitu diangkat gitu masih diangkat masih gitu, begitu dia dibuka kain kafannya, buang yang di atas pada jatuh. Nah, baunya itu loh. Itu kira-kira dua bulan atau berapa gitu. Jadi udah pas sedang bau-baunya. Hmm. Dan Frankie tahu baunya itu kalau kena ke kita, rambut kita jadi bau, hidung kita jadi bau, dan keringat kita jadi bau. Karena dia masuk ke dalam nih, baunya masuk Berapa ke... lama tuh? Itu bisa 2 hari, Frankie. Baru hilang baunya. Jadi pun kalau setelah selesai kita ekshumasi itu, kita selesai otopsi, kita buang baju, kita keramas, cuci hidung, cuci badan, pokoknya sabun bersih. Berenang dah ya, nyilem. Habis begitu, paling enak, Frankie. Kalau naik bus, orang langsung nyingkir semua, Frankie. Kita keringetan, hawanya keluar lagi. Dan itu nggak hilang selama 2 hari. Hmm. Walaupun kita udah mandi lagi. Nah, buat orang-orang yang rada-rada klinik bilang begini, kayaknya lo diikuti deh sama rohnya. Padahal itu gara-gara baunya, Frankie. Baunya nyerap ke jaringan bawah kulit gitu. Bawah Itu lemak. orang-orang yang jatuh tuh selamat nggak tuh dok? Selamat. Orang kampung kan jago-jago, Frankie. Oh iya. Tapi habis begitu diperiksa, ya untungnya itu mereka kan pakainya pentungan segala macam, Mm-mm. masih kelihatan ototnya masih ada, walaupun udah belenyek masih ada kelihatan hitam, ternyata ada bekas perdarahan, ada patah. Di patahnya ada dekat patahannya itu karena masih waktu masih hidup, patahannya berdarah segala macam. Jadi kita masih tahu di mana dia dipukulnya. Mm-mm. Kepalanya hancur, retak segala macam, kita bisa tahu bahwa ini dia dipukul kepalanya, itu yang bikin mati karena itu dari segala macam. Jadi dari situ tetap akhirnya kita bisa bikin semua mati. Tapi habis begitu akibatnya apa, Frankie? Hmm. Setelah selesai kan kita bau nih, kan kita perlu cuci dong. Hmm. Buka apronnya tuh, baju-baju itunya, plastiknya dilepas, kita cuci tangan segala macam. Penduduknya mukanya cemberut semua sama kita. Ya dijagain sama polisi sih, tapi mereka tuh nggak mau bantu loh, maksudnya nggak bantunya tuh setengah hati gitu loh. Kebayang gak sih kalau sampai akhirnya ketahuan kan mereka yang jadi tersangka, Frankie. Iya. Ya beberapa orang lah dok ya, walaupun sekampung yang datang, tapi yang eksekutornya kan paling beberapa orang gitu ya. Iya, tapi maksudnya kita ya deg-degan juga. Itu Pasti, selesainya pasti. maghrib, Frankie. Berangkat pagi pulang maghrib tuh ya selesainya. Iya, karena datang situ gali-galinya itu kan beberapa jam, setelah selesai dimasukin lagi kan disembayangin lagi, dimasukin, udah selesai mau pulang. Setelah gitu habis, yang jadi korban apa? Mobil ambulannya, Frankie, disantet. Mobil ambulannya itu empat bannya kempes semua, Frankie. Jadi Bukan itu. disantet tuh mah dok, dikempesin. Tapi maksud saya kayak gitu, kalau sekarang saya pikir-pikir, gue kalau waktu itu gue nekat juga, kenapa gue berani masuk. Udah tahu ketawa satu kampung masih didatengin juga. Loh enggak, tapi kalau pikir-pikir kalau sekarang nih ya, kalau sekarang kan kalau udah rada-rada ada umur kan kita masih mikir-mikirin nyawa gue cuma satu gitu, gue gila juga gitu ya. Tapi pada waktu itu sih saya cuma exciting aja gitu, gue bisa buktiin nggak sih gitu loh. Itu aja loh, Frankie. Gue bisa buktiin nggak gitu loh. Selain di sana ekshumasi di mana lagi dok? Ini Kalimantan pernah, yang kasusnya Baygon itu saya yang Kalimantan ya. jadi sering. Tapi ada beberapa yang riskan banget ya, misalnya contoh si dokter Abdul Munim, dia otopsi korban GAM di Aceh. Itu juga sama. Kebayang nggak, di GAM itu pada waktu itu kan antara angkatan
sama orang-orang yang Aceh itulah, Aceh Merdeka itu. Mm-mm. Waktu dia gali kubur segala macam di situ, itu kan pelakunya kan antara dua, kalau bukan tentara Indonesia atau dari orang GAM. Dia melakukan otopsi di situ. Terus kemudian siapa yang melindungi dia? Orangnya dokter forensik banyak yang nggak berani otopsi loh. Kesana dipanggil sana nggak ada yang mau. Iya kan, dua-duanya Ya, nggak mau ketuduhan. kita kagak tahu nih sebenarnya kayak musuh kita yang mana gitu loh. Iya iya. Dua-duanya mereka kan istilahnya kan nggak mau ketuduhan lah ya istilahnya kan ya, nggak mau jadi ditembak karena TNI, nggak mau karena GAM-nya juga. Yang satu ngarepin jangan gua, yang satu lagi ngarepin jangan gua juga kan gitu kan. Tapi segitu gini, ada satu hal yang lucu, saya tanya sama dokter Munir, dokter kenapa mau gitu? Orang-orang kalau dokter forensik ditawari kayak begituan semua juga mau katanya, karena kenapa, itu sejarah katanya. Terus saya bilang gini, dokter nggak takut ditembak? Enggak lah. Kenapa dok? Kan gua pakai baju rompi anti peluru katanya. Terus saya bilang gini, dok, kepalanya enggak kan? Habis gitu baru dia bilang, iya juga ya, gua nekat juga kan. Loh kalau badan ditembak ya nggak kena, tapi kalau kepala kan kena juga. Ya, saat itu dokter Jaya sama dokter Mudim Idris nyarinya sama tuh ya. Nekat dua-dua. Oke, nah ini dok ada satu berita lagi dok yang tadi saya mau tanya sama dokter. Ini sih nggak ada urusannya sama forensik dok. Tapi ini ada satu apa namanya permintaan pendapat sama dokter Jaya nih. Kita kan sebentar lagi nih ada satu hajatan besar nih dok. Ya, Hajatan besar yang namanya pemilu. Kejadian kemarin itu kan apa namanya terjadi hal-hal yang menurut saya cukup bombastis ya untuk berita ya. ya. Nah, kita sih nggak mau ngebahas yang kejadian kemarin ya nih dok, karena percuma lah ya, udah lewat. Nah, tapi mungkin sebagai dokter di bidang kesehatan, kira-kira apa sih dok saran dokter supaya ini yang kedepannya nih mudah-mudahan kita bisa minimalisir lah ya korban-korban yang nggak perlu kayak gitu terhadap petugas KPU. Itu menurut dokter itu bagaimana mungkin istilahnya sebaiknya dok? Oke, gini. Kalau kita ngomong soal resiko, artinya gini ya, kita seringkali yang di kedokteran tuh ada isu bahwa kalau orang itu terlalu kecapean, kurang istirahat, stres besar, itu bisa meninggal, Frankie. Ada beberapa cerita bahwa anak-anak yang main-main game aja Iya, tuh baru saya mau ngomong itu dok. 12 jam lebih dia main game terus kemudian dia meninggal. Itu memang betul. Karena kenapa? Karena badan kita itu sebenarnya itu memang harus ada istirahat. Itu jangankan manusia, mesin aja. Kalau kamu punya mesinnya masih kerja 12 jam. 12 jam istirahat supaya dia ada pendinginan kan. Supaya dia kemudian dia ada istirahatnya. Kalau enggak, lampu aja kita nyalain terus kan lebih cepat mati. Itu betul? ada kasus di Piala Dunia dok. Saya beberapa kali mendengar kasus tersebut. Orang meninggal gara-gara nonton terus-terusan kejuaraan Piala Dunia bola. Iya, betul. Nah, ya itu. Nah, sekarang kerentanan orang untuk meninggal itu juga tuh tergantung dari usia. Karena kalau kita lihat penyebab kematian orang, makin dia usianya makin tinggi, itu kemungkinan penyebabnya lebih banyak. Nah, saya sendiri kalau di UI ya, dalam setahun tuh pada waktu di awal-awal saya jadi dokter forensik, itu dari kematian yang ada sekitar 3.000-4.000 yang diotopsi, itu yang orang mati karena sakit aja tuh sekitar 300-an lebih. Jadi hampir 10%, 8%-an lah. Nah, yang 8% itu sebagian besar itu meninggalnya itu orang tua, Frankie. Dan orang tua itu penyebab kematian yang paling banyak apa? Stroke, jantung. Itu yang paling banyak. Nah, artinya apa? Kalau orang-orang misalnya sekarang contoh deh, kalau kerja di KPU, sebenarnya kerjanya ngapain sih? Mulai pagi-pagi, ya jam 5, jam 6 kan udah ada di lokasi kan? Iya. Beres-beres berkas segala macam. Kemudian orang tusuk itu bisa sampai jam 2 siang kan? Setelah selesai dia mulai hitung jam 2 siang. Dan kebayang nggak setelah jam 2 siang terus dia harus jagain itu berkas. Berkasnya mulai di packing segala macam, dia masukin ke tempat, dan mungkin dia juga harus jagain di tempat situ.
jagain dari kemungkinan ditukar orang, dia segala macam. Itu stresnya luar biasa. Jadi faktor kelelahan dok ya. Kelelahan yang amat Itu- sangat, dan apalagi kalau yang melakukan petugasnya itu adalah orang-orang yang sudah ada umur. Sudah ada umur di atas 40 tahun, kemudian punya penyakit kencing manis, darah tinggi dan segala macam, ditambah gitu. Belum lagi Jadi artinya harus dicarikan solusi terhadap bagaimana jam kerja ini yang cukup panjang. Ya kebetulan kita cuma ngasih saran dok ya. Iya. Bukan tugas kita nih untuk kasih solusinya, cuman ini kira-kira Tapi bisa- masalahnya begini, Frankie. Kebutuhan untuk menjadi petugas KPU di lapangan itu banyak sekali. Karena kepada Banyak. apalagi dia buat pemilihan pilpres, terus kemudian pemilihan legislatif dan segala macam. Itu jangka waktunya panjang dan kerjanya per harinya juga banyak, dan itu kalau orangnya punya penyakit premorbid, penyakit yang ada sebelumnya, itu lebih gampang kena serangan meninggal mendadak. Jadi maksudnya saya gini, yang paling penting adalah karena perlu banyak, rekrutlah orang-orang yang lebih banyak ke arah orang muda, di bawah 50 lah atau di bawah 40. Itu satu. Yang kedua tuh dicek kesehatannya, dicek dengan benar ya. Karena kita tahu di kita itu seringkali itu yang namanya begitu dianggap sesuatu yang tidak begitu perlu. Contoh deh, kita kalau mau bikin SIM, pernah dicek kesehatan yang benar? Kagak. Nggak pernah. Kalau jadi pegawai iya dicek benar. Semua yang mau masuk asuransi itu periksa benar. Jadi kalau untuk petugas KPU apalagi yang untuk jam kerjanya banyak dan itu selama sekian setengah bulan gitu atau 2 bulan atau berapa, itu harus bertugas terus-menerus, itu supaya nggak banyak yang meninggal ya harus dicek kesehatan yang benar. Dok, saya potong sebentar dok. Dokter tadi sebutin ada premorbid. Waktu zaman COVID kemarin ada yang comorbid. Ya. Bedanya apa tuh dok? Saya nggak ngerti. Premorbid itu dia sudah ada penyakit sebelumnya. Heeh. Nah, kalau dia dapetin stres, dapetin kerja terlalu banyak, ini lebih gampang banyak kemungkinan matinya. Nah, kalau comorbid itu pada waktu dia kejadian kena COVID, dia masih mengidap penyakit itu pada waktu itu. Kalau premorbid itu ceritanya dulunya. Pernah? Pernah. Oh. Pernah, sekarang mungkin masih. Kalau sekarang masih itu namanya comorbid. Oke. Jadi artinya kalau pernah doang itu disebutnya pre. Tapi kalau saat ini masih menjalani itu kok Comorbid. Nah, Oke. itu kalau ya ada gitu meninggal. Makanya kemarin yang COVID itu kan kebanyakan yang meninggal siapa? Orang yang memang punya penyakit kencing manis, darah tinggi, jantung dan segala macam. Ya kan lumayan dok dapat satu istilah hari ini dok. Enggak, tapi ya itu memang itu harus diperhatikan. Jadi nggak boleh formalitas, itu aja sih saya kasih tahu. Terutama kalau yang ada umur, ya. Jadi faktor kelelahan Ya. dan faktor stres tadi dokter yang dua utama ini dok ya. Stres ini karena stresnya jamnya terlalu panjang atau waktu kerja panjang, dan juga stres terhadap tanggung jawab. Saya tanggung Begitu, jawab. Dok, Dan ya? satu lagi jangan lupa, jangan bilang bahwa itu mungkin tidak ada. Mungkin ada tekanan-tekanan dari segala macam, tekanan dari barangkali kepala desa atau apa dan segala macam, atau tekanan yang mungkin ya kalau kemungkinan itu berkas dicolong atau diubah Yes. segala macam, itu kayak gitu-gitu kan membuat dia tuh harus bertanggung jawab lebih kan. Artinya mungkin dia nggak tidur bener loh itu. Ya kepala desa kan pasti bilang barang dijaga ya, jangan sampai istilahnya berkurang nih jumlahnya gitu kan. Jadi sebenarnya pembagian kerjanya juga yang benar. Barangkali kalau yang untuk jaga di malam-malam hari ya jangan dikasih orang-orang tua gitulah. Mereka yang jaga siang, yang begitu tua-tua, anak-anak muda yang memang nggak usah disuruh begadang juga dia memang begadang sendiri gitu loh. Itu kan Memang maunya dia. lebih kuat gitu loh. Asal dikasih kopi kan. Ya biasanya kalau yang muda-muda nggak usah itu, dia nggak usah begadang disuruh, dia cari alasan buat supaya bisa begadang gimana ceritanya gitu kan. Iya. Dan satu kalau ada soalnya waktu itu kan dibilang banyak yang meninggalkan petugasnya, tuh tanggung jawabnya di mana? Ya saya bilang bukan soal tanggung jawab, itu masalahnya sebenarnya itu bisa dicegah. Pencegahannya ya dengan ngatur itu tadi saya bilang, ngatur orangnya mungkin diperbanyak supaya beban orang kerja tiap itu tidak berlebih-lebihan. Yang kedua tuh yang kerjanya yang rada berat, misalnya begadang-begadang, yang dikasih ke orang yang lebih muda. Dan satu, pemeriksaan kesehatan sebelum itu, terutama untuk orang-orang yang agak tua atau yang punya premorbid. Jangan sampai orang yang punya kencing manis, darah tinggi segala macam disuruh begadang, ya habis lah nanti. Ya sih, tapi masalah tanggung jawab nanti ada di channel sebelah tuh dok. Ada yang mau tanggung jawab katanya dok.
Artinya satu jaminan asuransi gitu. Oh iya. Pemerintah. Oke, terus untuk yang si usia-usia ini, tapi kan usia itu nggak ngejamin dok bahwa Betul. seseorang itu kan usia tinggi. Jadi gini, gampangnya dok. Saya kebetulan kan olahraga saya hoki dulu. Buktiin aja katanya yang masih muda-muda sama kita udah umur segini katanya masih segeran mana yuk katanya. Nah, itu kira-kira treatment apa dok untuk supaya bisa lebih bertahan lebih bagus? Apakah faktor kebiasaan atau gimana mungkin yang jadi pertimbangan? Ya sebenarnya kalau itu sih, kalau menurut saya itu soal tabungan, Frankie. Oh, Tabungan apa? Waktu muda tuh senang olahraga nggak? Terus makannya bener apa enggak? Istirahatnya cukup apa enggak? Sebenarnya cuma 3 itu aja. Kalau olahraganya cukup, dia makannya bener, nggak makan yang aneh-aneh yang gitu. Ya kalau menurut saya sih mestinya sih nggak ya. jadi bukan hanya faktor di umur tapi adalah kita di kesegaran fisik seseorang dok ya. Ya. Karena kan banyak yang usianya 60-an, 70-an sepedahan jauhan dia gitu daripada anak-anak muda kan dok. Gitu. Dan satu soal masalah tinggalnya di mana, Frankie. Ngaruh dok. Loh, pengaruh. Loh, waktu sekolah ke Jepang pertama kali saya kaget setengah mati. Tahu nggak? Kalau orang-orang di sini kan, orang-orang kan kalau hari Sabtu Minggu kemana? Ke mall kan? Iya. Kalau di Jepang kemana? Hiking. Orang umur 60 tahun, 70 tahun, nenek-nenek, kakek-kakek itu naik gunung lagi. Sabtu Minggu itu kerjanya gitu. Naik gunung ke atas udah gitu bawa apa? Bawa kanvas. Melukis di atas. Ya ampun. Saya anak muda aja ngikutin mereka itu nggak kuat tuh jalannya. Mereka tuh begitu. Itu kebiasaan, Frankie. Iya. Buset. Ya kalau kita ada di daerah situ kan nggak mungkin kita pergi ke mall kan. Ya ikut deh, itu soal lokasi ya. Lokasi juga dok ya. Oke dok, ini sambil kita nanti tunggu lagi nih dok. Kayaknya nanti itu kita lanjut sebentar lagi dok ya. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di X Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Rabu dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.